Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang Tai Chi Nusantara ini. Dari mana asalnya dan kemana perspektifnya. Daripada usaha untuk mengembangkan Tai Chi Nusantara. Dalam slide ini, Anda melihat ini nama saya, Indonesia, lahir tahun 45. Penulis dan instruktur daripada Tai Chi Nusantara. Nah, ini buku-buku yang saya tulis, ya. Semua ada yang diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan dan penerbit buku Kompas. Ya. Buku saya yang pertama dibuat tahun 1986. Ya. Pada saat itu Tai Chi mulai diperkenalkan di Indonesia secara belum terbuka karena pada waktu itu tidak diperbolehkan mengembangkan budaya Tionghoa secara terbuka. Ya, pada saat itu 1986 saya menulis buku ini. Jadi sebelum menulis buku ini kan perlu waktu saya belajar Tai Chi. Jadi bisa dikatakan dari belajar sampai menulis itu saya membutuhkan waktu 4 tahun lah ya. Jadi kira-kira ya bisa dikatakan 1980 itu saya sudah mulai memperdalam Tai Chi, berlatih dan memperdalam Tai Chi. Nah, pada waktu itu pemerintah Tiongkok mulai diperbolehkan tampil di dunia pergaulan antar bangsa. Dan salah satu medianya adalah Olimpiade. Nah, Tiongkok pada waktu itu ingin menampilkan wushu yang kita biasa kenal dengan kungfu. Jadi dikasih nama wushu. Nah, dia harus tampil dan memperkenalkan jenis-jenis olahraga mana yang menurut dia akan ditampilkan lah. Nah, salah satunya adalah Tai Chi itu ya. Nah, untuk mempersiapkan itu ya kalau ada pertandingan ya harus ada jurinya kan. Nah, pada tahun 1988 saya diajak oleh KONI Indonesia untuk datang ke Tiongkok sana dilatih untuk menjadi juri. Ya. Nah, inilah saya dapat sertifikat ya, diorganisir oleh Chinese Wushu Association ya. Nih ya. Nah ini sertifikatnya tahun 1988 ya. Nah dari situlah saya mulai mencoba mendalami juri harus ada kan. Yang menarik adalah pada waktu itu Tai Chi ini terdiri dari berbagai aliran Chen, Yang, Wu, Sun segala macam ya, sehingga mereka bingung harus ada jurus nasional ya yang bisa ditampilkan kan. Nah, pendidikan juri inilah ditujukan untuk itu. Jadi membuat satu konsensus nasional dari berbagai tokoh aliran itu yang punya sejarahnya sendiri, ada yang menjadi banyak umumnya ya kungfu itu kok bela diri, martial arts no? Seringkali dikenal dengan nama Taekwondo ya. Itu bahasa Hokkien dari Tai Chi Chuan ya. Nah disitulah lalu memang terjadi
jurus kompromi dari berbagai aliran. Nah, itu yang ditampilkan di dalam Olimpiade. Ada yang jurus 18, 24, 42, ya bervariasi. Tapi konsep dasarnya adalah jurus gabungan. Literasi lah, ya. Nah, ini yang terus berkembang ya. Nah, belakangan karena apa? Karena gerakannya lalu ya bagaimana orang tua yang mau bisa melakukan ini kan karena pelan gitu. Dan akhirnya orang berkata lalu mana bisa ikut dalam Olimpiade yang selalu gebiar-gebiar dengan gerakan yang serba wah, loncat dan segala macam loh, menendang, memukul, gitu. Ya, itu beda dengan konsep yang sebenarnya Tai Chi itu adalah kita menari bersama alam. Sehingga akhir dari satu gerakan menjadi awal dari gerakan berikutnya. Terus menerus sambung menyambung tanpa putus itu. Siang, maghrib, malam, subuh, siang lagi, terus begitu. Sambung menyambung tanpa putus. Ya. Nah, setelah saya menulis buku-buku itu, saya bilang, aduh, ini Tai Chi ini susah ilmunya ini. Menjelaskan bagaimana filosofi yang tinggi harus dijelaskan ke grassroots, itu akar rumput. Gitu. Nah, setelah saya menulis buku segitu banyak, nah timbul masalah sekarang karena teknologi gadget, orang sudah nggak mau baca buku lagi. Biasa, males dia mau melihatnya model cepat-cepatan aja lah, gitu. Sekelebat begitu. Nah, karena itu pada saat buku ini mau sudah saatnya saya stok-stoknya sudah mau dicetak ulang, ada masalah, yaitu siapa yang mau baca? Kalau dipajang di toko, dia apa akhirnya balik ke gudang, ya, lakunya juga nggak akan bisa secepat era-era di mana zaman buku, ya masa kejayaan buku itu apa masih semangat lah, orang banyak beli buku dan seringkali bukan dibaca tapi dipajang aja di rak ya. Nah dari situ timbul masalah. Dan itu saya mengatakan kalau ini saya cetak ulang nggak ada yang baca. Bagaimana? Ya, supaya ilmu ini tidak hilang. Lalu saya punya ide, bagaimana kalau saya buat apa Zoom begini dengan waktu 5-10 menit, paling banter 15 menit ya toh, tergantung temanya toh. Nah, lalu itu kalau sudah berubah di convert menjadi itu, maka ya bisa saya wariskan kepada anak, cucu, cicit terus ya. Karena itu dokumen yang elektronik itu kan sepanjang masa kan. Ya, lalu meskipun saya sudah mati, sudah meninggal, apa ini cucu cici saya masih bisa mendengarkan suara saya. Jadi inilah menurut saya penting, ya dah. Kalau nggak hilang ini ilmu, kalau hilang siapa yang sayangkan buat peradaban? No? Karena itu saya mencoba mengembangkan konsep ini dengan ide dasar pro bono publico, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, Tai Chi Nusantara ini unik dan karena merupakan pengalaman saya pribadi dalam saat berlatih maupun melatih selama 40 tahun ini. Ya, maksudnya supaya bisa memotivasi mengapa perlu serius belajar ini. Sebab kalau enggak hilang ini ilmu. Gitu.
Nah, karena begitu susahnya, nggak ada orang yang males baca, sudah itu sudah bayar lagi. Karena itu saya mengatakan ilmu ini harus dikembangkan gratis itu. Dan untungnya kita bisa berlatih via Zoom itu. Sehingga tanpa keluar rumah, saya bisa mensosialisasikan ilmu ini dan keterampilan ini. Dan kita sudah selama 5 tahun ini, karena COVID, kita menemukan metode yang khas dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sama 6 sampai 6.30, hanya 30 menit kita adakan latihan terus menerus itu. Minggu masing-masing di rumah, Senin ketemu lagi. Nah, konsepnya ada pada alam yang mengalir itu, ya, musim berganti, sungai dari gunung terus ke laut, balik lagi, menguap lagi terus menerus, ya. Nah, itulah konsepnya. Jadi jam 6 sampai 6.30 kita pilih, karena itulah ayam berkokok, burung berkicau. Nah, ayam berkokok dan burung berkicau itu kan sebenarnya menyampaikan sabda ilahi dan Sang Pencipta. Mereka mau ada hujan, mau ada apa, selalu setia itu ayam itu berkokok, ya. Dihargai atau tidak dihargai, ditepukin atau tidak, ya seperti begitulah. Tanpa penghargaan, bunga-bunga juga mekar mulai pagi-pagi ini tuh, dan semerbak. Dan menarik sekali, seperti air, bunga itu tidak untuk dinikmati sendiri. Dia memberikan pada, silahkan dinikmati oleh alam semesta ini. Ya, ada syarat itu juga. Kenapa kita harus membuat kursus yang berbelit, pakai bayar sana sini? Ya, udah cuma, udah kita gratisin aja. Dan kita ambil itu menjadi style perguruan Taiji Nusantara yang saya pimpin ini, ya, yang saya kembangkan ini, ya. Nah, bagaimana itu semua ilustrasi yang ada kita pinjam dari sini, toh. Nah, untuk ada Wikipedia itu, sehingga kita bisa ambil tanpa minta izin lagi, toh. Itu ilmu harus menjadi seperti udara, nggak ada bayaran, toh, nggak usah bayar, toh. Ya, air juga hanya melayani aja, ya. Nah, kalau sampai ada beberapa yang bukan termasuk Wikipedia, kami mohon maaf, bukan karena kami mau, ya, memakai barang orang tanpa izin, tapi ya sudahlah, kita pakai dulu karena tujuannya baik. Dan kalau yang pemiliknya muncul, saya akan masukkan di dalam publikasi ini, ya, sebutkan terima kasih dari sini, dah. Nah, satu lagi adalah, kalau ini benar tujuan dari Taiji, maka pelatihnya harus tidak boleh kaleng-kaleng, tuh. Model kacangan gitu yang nggak ngerti filosofinya, tuh. Nah, untuk ini diperlukan pelatih yang profesional. Nah, pelatih dan pendidikannya mesti harus tertentu tingkatnya. Paling enggak mereka profesinya guru atau dosen. Karena mereka adalah orang yang tugasnya memang mendidik seluruh bangsa, toh, ya, untuk menjadi lebih pintar, toh. Nah, karena itu saya menghimbau para filantropis yang simpatik pada ide ini untuk mendukung. Dan karena profesional, kita berusaha nanti cari filantropis yang mendapatkan imbalan, ya,
Nah, mereka itu ketika 1 tahun sebelum pensiun, kalau dia menguasai ilmu ini, maka dia akan tetap bisa produktif, bahkan lebih produktif lagi. Karena idenya banyak macam-macam lah itu berkembang. Karena sinap otaknya terus berkembang, neuroplastisitas dah. Dan lalu dia bisa terus memberikan dharma baktinya pada masyarakat ini. Nah, ide ini diambil dari Kaisar Hirohito yang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Dia kumpulin pimpinan-pimpinan, dan pertanyaan pertama yang dia cari adalah masih ada berapa guru, bukan jenderal, bukan apa, bukan pengusaha, bukan apa, berapa guru. Nah, dari situlah dia bergerak. Nah, ketika kalah tahun 1945, lalu dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia bisa meletakkan dirinya sebagai negara industri yang tangguh, sehingga akhirnya menjadi salah satu raksasa ekonomi ya dunia ini dah. Nah, atas dasar itulah maka silakan saja kalau Anda yang berminat untuk nanti publikasi ini diunduh, dan cukup menyebut identitas dan tujuannya saja. Anda tidak usah membayar apa-apa ya. Nah, ini namanya pro bono publico, demi untuk kepentingan publik dah. Nah, motonya adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya. Nah, ini saya mau mensitir ucapan seorang pakar Zen yang terkenal, Yushu. Ya. Jepang dikenal sebagai Yushu, tapi dia asalnya dari Cina. Dia orang Yushu ini orang Tiongkok, no? Cao Cao Chungsan ya, hidup tahun sekian ini, ya. Dia disebut Great Master dari Zen itu, ya. Nah, itu memang Jepang itu budayanya berasal dari Tiongkok sana, kan? Nah, dia memberikan tips pada seorang murid yang baru 5-10 tahun belajar dan mau pulang untuk kembali ke rumahnya, dan dia minta kata-kata mutiara pada dari Yushu itu kan, untuk dia kenang kan, pasang di rumah atau kata-kata mutiara. Nah, dia kaget, aduh saya udah 5-10 tahun udah ini ditulis, it needed 40 years, 40 tahun untuk berlatih itu, even for the great Yushu, ya. Yushu yang besar itu ya. Nah, dia kaget aja, berarti saya punya 5-10 tahun ini belum ada apa-apanya. Tapi dasar si murid ini cerdik. Dia menguji gurunya lagi. Guru, kalau saya pulang ke rumah dan lalu saya berlatih terus seperti yang di sini nih, dan 3 atau 5 tahun lagi saya datang ke sini dan minta kata mutiara lagi, apa kira-kira yang akan guru kasih? Dia mengatakan, saya akan kasih, it's still needed 40 years of practice. Kamu mesti harus berlatih, perlu berlatih 40 tahun. Nah, kalau 10 tahun lagi saya datang lagi, apa kata-kata mutiara daripada yang guru kasih kepada dia? Dia mengatakan, it still need another 40 years of practice even for the great Yushu gitu ya. Jadi konsepnya adalah sebenarnya dia belajar menjadi manusia seumur hidup. Ya. Nggak ada berhenti-berhentinya.
Dan ketika yang bisa you sampai itu adalah ya sampai ketika you menghembuskan napas terakhir itu baru berhenti belajar itu. Dan kalau berhenti baru kalau di tengah jalan you berhenti belajar ya akan anjlok itu seperti batu jatuh ke tanah juga, jadi menjadi bodoh lagi. Bahkan dalam huruf Mandarin kan saya udah jelaskan itu tuh, oh you akan menjadi hantu. Kalau you orang pintar orang you akan menjadi anjing itu ya. Tapi anjing itu menurut uniknya konsep Easter di Timur ini, anjing lalu menjadi role model untuk konsep mindfulness yang sekarang menjadi sangat penting di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena begitu Anda kena stres, gitu, maka Anda hanya bisa atas itu kalau Anda bisa mindful, ya, kembali tenang sekarang dan di sini. Ya, kalau sampai Anda stres, segala tes laboratorium, gula darah, segala kolesterol, segala macam, jantung, bahkan kanker, itu kanker itu akan naik itu pada saat stres. Sehingga mempersulit dokter untuk memberikan resep itu. Apa yang bisa saya beri? Nah, for the safety reason, dengan alasan untuk mengamankan, ya, akhirnya dosisnya obat ditambah. Nah, Anda terus masuk di dalam lingkaran setan itu. Ya, lalu bagaimana? Sebab dan akibatnya terus mengkaitkan. Nah, Tai Chi ini dengan Anda berlatih 30 menit doang, ya, setiap hari, ya, itu satu-satunya cara mengatasinya, ya, tapi jangan lalu gede bangsa rumongso bisa. Saya mau hidup tanpa obat, itu sama aja yuk tong kosong nyaring bunyi, ya kan? Karena kita harus hidup haratan trimo itu. Siang harus ada malam baru ketahuan siang, toh. Malam harus ada siang baru ada ketahuan. Kalau Anda di kutub utara atau selatan yang siangnya 60 hari, setengah tahun, dan kalau sudah malam setengah tahun juga, ya Anda nggak bisa lagi, ya dah, ya oke, kita akhirin dulu pembicaraan kita hari ini. Sampai jumpa.